Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mereview artikel yang berjudul The Impact of ERP System on Public Sector Organization atau dampak sistem ERP pada organisasi sektor publik. Yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Aulia Dewi, dengan NIM 2019 310113 dan rekan saya Inka Amina Susmita Dewi dengan NIM 2019 310116. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori riset. Dalam penelitian ini menggunakan teori ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan yang dapat memberikan perubahan signifikan dalam organisasi. Kombinasi dari beberapa prosedur bisnis, aplikasi, dan departemen dalam satu database dan menyediakan informasi real-time kepada perusahaan. Sistem yang membantu mengintegrasikan semua fungsi bisnis dalam organisasi ke dalam satu sistem basis data untuk menyajikan pandangan bisnis yang holistik. Sistem bekerja untuk membantu otoritas lokal atau LE dalam operasi sehari-hari. Mereka melibatkan pengumpulan pendapatan, pemrosesan transaksi, keuangan, dan akuntansi. Ada 3 tujuan IPBT, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan LE sejalan dengan kemajuan pembangunan negara. Yang kedua, meningkatkan implementasi sistem penyampaian layanan LE dengan menggunakan fasilitas TIK yang diperbarui. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan LE dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada organisasi sektor publik dengan menggunakan dua perspektif kerangka pengukuran kinerja balance scorecard atau BSC, yaitu keuangan dan pelanggan. Perspektif keuangan menghitung efek moneter dari kegiatan dan digunakan sebagai indikasi apakah penerapan sistem ERP menambah peningkatan posisi keuangan organisasi, sedangkan perspektif pelanggan mengacu pada tingkat kepuasan pelanggan menciptakan nilai superior bagi pelanggan. Dengan demikian, dengan menggunakan kerangka kerja ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak ERP pada rancangan riset. Variabel yang digunakan yaitu yang pertama variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi sektor publik. Yang kedua variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sampel data. Pemilihan sampel terdiri dari akuntan DLE Semenanjung, Malaysia yang menggunakan sistem IPBT. Saat ini ada 99 LE di Semenanjung, Malaysia yang meliputi 10 dari Dewan Kota, 32 dari Dewan Kota, dan 57 dari Dewan Distrik. Teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei elektronik atau melalui kuesioner Google Form. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengukur persepsi responden tentang dampak IPBT terhadap kinerja organisasi. Item pertanyaan diadaptasi dari penelitian sebelumnya dan modifikasi dilakukan pada item kuesioner untuk memenuhi tujuan penelitian dan agar sesuai dengan pengaturan sistem ERP di PSO Malaysia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Inka Amina Susmita Dewi akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada hasil riset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem IPBT di organisasi pemerintah daerah memberikan dampak yang menguntungkan terhadap kinerjanya yang ditandai dengan implementasi sistem yang baik di organisasi sektor publik. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem IPBT mengarah pada kinerja keuangan yang positif di organisasi LA karena teknologi ERP diharapkan memberikan informasi perusahaan yang lebih tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Biaya dokumentasi dan biaya administrasi organisasi telah berkurang. Selain itu, karena fitur IPBT tidak menggunakan kertas, perusahaan dapat mengurangi biaya dengan merampingkan pemrosesan dan menghilangkan tugas administrasi yang otomatis. Kemudian ada keterbatasan riset.
Penelitian ini menghadapi kesulitan dan keterbatasan tertentu yang dapat membatasi ruang lingkup dan jangkauannya. Pertama, responden peneliti ini didominasi oleh akuntan. Kedua, ada batasan untuk survei kuesioner. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis organisasi, yaitu otoritas lokal. Lalu ada peluang riset. IRP harus melibatkan berbagai fungsi dalam organisasi penelitian masa depan, mungkin ingin melihat personel di sektor publik. Penelitian selanjutnya mungkin ingin melakukan analisis studi kasus atau penelitian kualitatif. Yang terakhir, studi masa depan dapat dilakukan pada departemen lain dari sektor publik atau jenis organisasi lain seperti sektor swasta, UKM, dan organisasi nirlaba. Baik, di sini saya akan menjelaskan ide riset dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan terhadap Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi ekonomi atau organization ekonomi teori, di mana teori tersebut terdiri atas dua teori, yaitu agensi teori dan transactional cost theory of organization. Keduanya membahas organisasi dengan basis disiplin ekonomi termasuk penggunaan konsep dan bahasa ekonomi. Teori ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan terhadap perilaku para manajer dalam organisasi yang tidak dapat dipercaya dan penuh tipu daya untuk mengelabui para pemilik atau organisasi lain, yang mana telah terbina hubungan yang baik antara mereka dalam jangka waktu yang lama. Motivasi riset. Motivasi dalam penelitian riset ini yakni diharapkan penerapan sistem ERP yang maksimal dapat mengoptimalkan kinerja kualitas informasi akuntansi, kualitas sistem, dan kualitas layanan suatu perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Kemudian ada tujuan riset. Tujuan riset adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi, kualitas sistem, dan kualitas layanan terhadap sistem Enterprise Resource Planning atau ERP perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada rancangan riset. Yang pertama, variabel yang digunakan. Variabel dependent, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk variabel independen, ada kualitas informasi akuntansi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Pada rancangan riset di sampel riset, yaitu digunakan sebanyak 80 orang. Penelitian ini diambil hanya untuk karyawan bagian purchasing, sales, inventory, finance, dan accounting, dan IT support. Untuk teknik analisis data, menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan pengolahan menggunakan software SPSS versi 22. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.